Novel Raja Tertinggi. Bab 461. Turnamen hari ini sudah selesai. Ayo kita bubarkan. Besok adalah hari terakhir kompetisi mahasiswa baru. Silakan datang tepat waktu untuk berpartisipasi dalam 50 pertempuran kuat, 30 pertempuran kuat, 20 pertempuran kuat, 10 pertempuran keseluruhan, 5 pertempuran kuat secara keseluruhan, 3 pertarungan keseluruhan yang kuat, dan pertarungan para juara. Semua orang mendengar begitu banyak pertempuran total, dan merasakan darah panas mendidih di tubuh mereka. Besok adalah hari yang paling menarik dari kompetisi mahasiswa baru. Besok akan menjadi kelahiran 10 besar, 5 teratas dan juara umum. Peringkat yang mempesona ini. Pada akhirnya, siapa yang akan membelanjakannya, tidak ada yang tahu saat ini. Tapi yang pasti adalah bahwa itu pasti salah satu dari 10 orang dengan peringkat teratas. Karena semakin tinggi peringkat sebelumnya, semakin kuat itu pasti juga, dan berdasarkan pengalaman masa lalu, peringkat akhir tidak jauh berbeda dari pra-peringkat. Sangat disayangkan bahwa Umi menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menekuk kepala ular dengan tangan kosong karena dia tidak memiliki pisau, dan kemudian dia menghabiskan hampir 1 jam untuk menyelamatkan Cui Yun, sehingga menyebabkan Umi tidak kembali tepat waktu. Dia pasti bisa masuk dalam 20 besar pra-peringkat. Tapi itu tidak masalah, meskipun pra-peringkat mencerminkan situasi kekuatan, selama seseorang benar-benar kuat, mereka masih bisa membunuh ke 10 besar atau bahkan lebih. Setelah pembubaran, sudah jam 8 atau 9 malam, Omi pertama-tama kembali ke asrama untuk mandi, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Keluar dari kamar mandi, Liona menunggunya di kamarnya. Liona melihat Omi telanjang keluar dari kamar mandi, tersipu marah, dan tidak memakai baju, tidak berbahaya kering. Ini kamar kita sendiri, baju apa yang harus dipakai Anda lupa. Di kota Linjiang, Anda berada di kamar Anda sendiri. Setiap mandi Anda telanjang di kamar, dan kemudian ke kamar mandi, setelah mandi juga. Telanjang di luar, di kamar untuk memakai pakaian. Oh, kamu benar-benar. Wajah Siang Yun Liu memerah. Omi telanjang berjalan ke Liona, menggendong Liona. Badan Liona agak panas, sibuk cepat pakai baju. Belum makan. Di sini bukan di rumah, ada teman sekamar di luar. Mengenakan pakaian, Omi berjalan keluar dari asrama, dan Wang Xing juga menyelesaikan mandinya. Cara Wang Xing menatap mata Omi tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Selamat Omi, kapan kamu menerobos gerbang dalam yang terlambat? Kenapa aku bahkan tidak tahu? Kata Uranus. Haha, fakta bahwa kamu tidak tahu berarti keterampilanmu masih perlu ditingkatkan. Omi tertawa. Ya, Anda memang lebih kuat dari saya. Saya juga pergi ke gua setan 1000 kaki. Saya tidak bermaksud untuk masuk ke dalam 100 besar. Saya hanya ingin membunuh seekor ular iblis dan kembali. Dan sebagai hasilnya, saya tidak berhasil. Saya kembali dengan tangan kosong. Anda, di sisi lain, memasuki 100 teratas dan saya melihat adegan di mana Anda melawan ular iblis dengan tangan kosong. Omi, saya tidak terlalu senang dengan Anda di masa lalu. Tapi sekarang, saya telah mengubah kesan saya tentang Anda. Saya harap Anda tidak keberatan ketidaksenangan masa lalu saya dengan Anda. Omi menepuk pundak Wang Xing dan tersenyum. Aku selalu menganggapmu sebagai teman. Ayo pergi, ayo makan. Aku akan mentraktirmu malam ini. Terima kasih. Wang Xing berkata dengan penuh terima kasih. Dalam perjalanan ke restoran, Liona juga memanggil Sumei Qian. Tidak ada kata untuk malam itu. Keesokan harinya, Omi dan yang lainnya tiba di Wargat Martial Arena lebih awal. Rekan siswa, yang berikutnya akan segera terjadi adalah pertempuran 50 kuat. Di langit, Wakil Presiden Bumingki berteriak. Semua penonton tegang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, peringkat 100 teratas akan menentukan kekuatan lawan di belakang Anda semua. Aturan yang digunakan untuk kompetisi 50 besar adalah peringkat pertama, dan peringkat ke-100 akan memiliki 2 arah. Duel, yang kedua akan berhadapan dengan yang pertama. Yang ke-99, yang ketiga dan yang ke-98, dan seterusnya. Silakan berbaris berturut-turut, 1-100 dan siapapun yang gilirannya akan otomatis keluar. Untuk menghemat waktu, 5 kelompok per sesi. Selanjutnya, tolong minta 5 grup dari pertandingan pertama untuk keluar. Wargat Martial Field, Yang Yijian, yang menempati peringkat pertama di pra-peringkat kemarin. Gao Chao dari Departemen Seni Suara kedua. Gai Mian dari Departemen Seni Tersembunyi ketiga. Guli dari Departemen Seni Batang keempat. Dan Peng Hu dari yang kelima Departemen Panahan. Mereka berlima masing-masing berjalan keluar dan berdiri di tengah arena bela diri Dewa Perang. Kemudian, yang ke-100, 99, 98, 97, dan 96, kelima orang ini juga keluar masing-masing. Tempat pertama Yang Yijian memandang wanita yang dia lawan, sudut mulutnya terangkat, tampak sangat menghina. Tanpa diragukan lagi, tempat ke-100 tidak memiliki peluang untuk menang. Begitu saja, 5 grup dari 5 grup, dan segera grup Omi, yang merupakan pertandingan kelima. Yang bertarung melawan Omi adalah seorang ahli dari Departemen Metode Tinju. Dia telah memperoleh peringkat ke-49 di pra-peringkat kemarin, sementara Omi berada di peringkat ke-52. Jadi Omi kebetulan bertarung melawannya, dan siapapun yang menang akan masuk 50 besar. Omi mengulurkan tangan kepada pria dari Departemen Tinju itu. Departemen Penyembuhan, Omi, tolong ajari aku. Bocah dari Departemen Metode Tinju mendengus tingginya 2 meter, seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Para siswa dari Departemen Metode Tinju hampir semuanya tinggi, ototnya bengkak dan terlihat sangat menakutkan. Departemen Tinju, Sujian, Omi, aku bersumpah, aku akan menghajarmu. Omi tersenyum, sangat percaya diri.
Yang aku bunuh kemarin adalah ular iblis kelas 5, sedangkan yang kamu bunuh adalah ular iblis kelas 4, dan kamu kembali lebih lambat dariku, apakah kamu pikir kamu lawanku? Sujian mendengus. Haha, sepertinya tidak begitu. Kata Omi. Potong omong kosong, kamu seorang tabib, apakah kamu mencoba bersaing denganku dalam penyembuhan? Omi berkata, saya menggunakan pisau. Bagaimana dengan pisaumu? Jangan keluarkan dulu, aku akan mulai. Jangan salahkan aku karena memulai perkelahian tanpa menunggumu bersiap-siap mengatakan bahwa aku menggertakmu dan menang. Omi tersenyum, sejujurnya, pisauku patah kemarin ketika aku membunuh ular iblis, jadi aku tidak bersenjata sekarang. Sialan kamu, bagaimana kamu bisa bertarung tanpa senjata? Apakah kamu masih ingin bertarung? Jangan buang waktuku jika kamu tidak ingin bertarung. Sujian mengutuk keras. Pada saat itu, wakil presiden terbang dan bertanya, ada apa? Masih belum dimulai. Sujian berkata, dia bilang dia tidak punya waktu untuk menyiapkan senjatanya. Wakil presiden mengerutkan kening dan berkata kepada Omi, siapa namamu? Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak mempersiapkan senjatamu sebelumnya, tahu bahwa kamu harus bertarung dalam 50 pertempuran hari ini. Maaf wakil presiden, pisau saya patah kemarin membunuh ular iblis, dan sudah terlambat hari ini, jadi saya tidak menemukan yang baru untuk menggantikannya. Sungguh keparat bagaimana kamu bisa berduel tanpa senjata. Langsung saja akui kekalahan. Omi berkata, wakil presiden, ini tidak terlalu serius karena pihak lain berasal dari metode tinju, toh dia tidak punya senjata. Sujian tertawa terbahak-bahak, idiot, aku berspesialisasi dalam tinju, tinjuku adalah senjataku, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa aku juga tidak menggunakan senjata. Wakil presiden mendengar kata-kata Omi, dan juga merasa bahwa Omi sangat rendah, tinju adalah senjata, tetapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dia juga tidak memiliki senjata, terlalu rendah, bagaimana seseorang yang begitu rendah membunuh ular iblis kemarin. Saya, bab 462. Pada saat ini, 4 tim lainnya sudah selesai bermain, tanpa kecuali, mereka semua berada di peringkat sebelumnya untuk menang, dan tidak satu pun dari mereka setelah peringkat 50, kecuali Omi, yang belum bermain sekarang. Dan sedang menunggu. Wakil dekan berkata, baiklah, cepatlah. Wakil presiden tidak peduli jika Omi ingin menggunakan senjata. Sujian meraung, nah, aku akan membiarkanmu melihat senjataku, jangan terlalu bodoh di masa depan. Setelah mengatakan itu, kaki Sujian menginjak tanah, dan otot-ototnya membengkak seolah-olah balon mengembang. Minum, berdengung. Sujian meninju, dan udara berdengung keras. Wakil presiden di sampingnya mengangguk, mampu membuat udara bergetar menunjukkan bahwa anak ini kuat dan telah melatih tinjunya sepenuhnya. Tinju guntur surgawi. Boom. Saat itulah teknik tinju sejati Sujian meletus dan pukulan itu keluar seolah-olah guntur surgawi bergulir dan angin bertiup kencang. Omi membuat lompatan terbalik di tempat, dan pukulan Sujian menghantam tanah, segera membuat lubang. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Guntur surgawi ganda. Melihat betapa mudahnya Omi menghindari langkah pertamanya, Sujian mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat, bayangan tinjunya meledak ke arah Omi seperti bola meriam. Namun kali ini, Omi tidak mengelak lagi dan menemuinya, membalik telapak tangan kanannya dan memunculkan angin puyuh. Angin puyuh membentuk pusaran yang bertabrakan dengan bayangan tinju Sujian, dan tiba-tiba, pusaran angin puyuh melilit lengan Sujian seperti pusaran, dan tubuh Sujian berputar 360 derajat di udara sebelum jatuh dengan keras. Bang, tubuh Sujian mengangkat awan debu. Ah, Sujian sekarang bodoh, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kehilangan tinjunya. Apa yang baru saja coba dilakukan Omi adalah teknik pukulan angin puyuh, yang merupakan hasil dari kesan mendalam Omi saat dia melakukan sparring dengan seorang ahli tinju di kehidupan sebelumnya. Tampaknya teknik pukulan angin puyuh ini memang cukup mengagumkan, jika tidak Omi tidak akan begitu terkesan di kehidupan sebelumnya, dan dia bisa mempelajarinya sedalam itu di lain hari. Wakil presiden memandang Omi dengan heran, kamu bahkan sudah berlatih teknik tinju, lalu apa yang baru saja kamu katakan tentang pisau yang patah? Apakah kamu sengaja berpura-pura? Omi sibuk berkata, wakil presiden, ini benar-benar salah paham, saya sangat pandai menggunakan pedang, dan untuk teknik tinju tadi, sejujurnya, ini pertama kalinya saya melakukannya. Berpura-pura membandingkan. Omi tidak berdaya, tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang ingin mengatakan bahwa dia berpura-pura membandingkan, maka mari kita berpura-pura membandingkan. Omi jelas dalam hatinya bahwa dia tidak berpura-pura membandingkan. Sujian merangkak dari tanah, mendengus pada Omi, lalu pergi dengan gusar. Wakil presiden berteriak, semuanya, pertempuran 50 kuat telah berakhir, selamat kepada semua siswa yang masuk 50 besar, berikut ini akan menjadi pertempuran 30 kuat, semua orang akan beristirahat di tempat selama setengah jam dan kemudian segera mulai. Omi juga istirahat di tempat, sebenarnya Omi tidak perlu istirahat sama sekali, tapi aturannya harus adil, sehingga semua orang yang baru saja bertarung benar-benar istirahat sebelum memulai. Di kerumunan penonton yang jauh, para siswa penyembuh bersorak, tetapi dua tetua keluarga tambahkan lebih terkejut. Omi tampaknya lebih dari 50, dia masih bisa masuk lebih jauh ke depan. Saat ini, Tang Zhenghao agak gugup di dalam. Sial, sampah ini benar-benar berhasil masuk 50 besar. Saya harap dia akan tersingkir di babak berikutnya dan tidak pernah masuk 30 besar lagi. Kalau tidak, itu akan sama seperti saya di awal. Saya, Tang Zhenghao, akan tidak pernah membiarkan sampah melampaui saya, tidak pernah. Tang Zhenghao, yang selalu tenang, sekarang tegang di dalam. Dia dulu berpikir bahwa bahkan jika Omi bukan lagi sampah, dia tidak akan pernah mencapai levelnya, tetapi dia tidak berharap bahwa sekarang dia benar-benar mendorong langsung ke levelnya.
Jika dia dilampaui oleh Omi, maka wajah apa yang akan dia miliki untuk Tang Zhenghao? Tuhan memberkati. Tidak pernah biarkan dia berhenti di 50 besar. Berkati Tang Zhenghao tampak cemas saat dia berdoa dalam hati. Tang Zilan itu juga berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tidak perlu terlalu baik kepada pecundang. Bahkan jika dia masuk top 100, dia sebenarnya diizinkan masuk top 50. Tuhan, biarkan dia berhenti berada di 50 besar. Jangan masuk 30 besar lagi. Jika dia masuk 30 besar lagi, keluarga Tang akan benar-benar membawanya kembali ke keluarga. Tidak Begitu pula dengan Liona yang diam-diam berdoa, Alhamdulillah Omi bisa masuk top 30, walaupun saya sudah puas kalau dia masuk top 50, kalau dia masih bisa masuk top 30 lagi, tentu lebih baik lagi. Jadi saya akan memiliki lebih banyak wajah. Cui Yun memiliki tunangan yang jenius, jika pacarku bisa masuk 30 besar, dia tidak akan lebih buruk darinya, jadi diberkatilah. Waktu istirahat setengah jam semakin dekat. Rekan-rekan mahasiswa, waktu istirahat telah usai, yang akan segera berlangsung adalah top 30 grand final. Di babak ini, pertarungan 30 teratas mereka yang berada di peringkat 10 besar kemarin secara otomatis akan maju. Mereka yang berada di belakang 40 masih akan bertarung 2 per 2, yang kalah akan berhenti, dan yang menang akan masuk 30 besar. Kamu mengerti aturannya, dipahami. Kalau begitu, masih duel crossover, yaitu, tempat ke-11 duel dengan tempat ke-50, dan tempat ke-12 dengan ke-49. Dua kelompok dua sekaligus, silakan minta pra peringkat 11 dan 50 yang akan datang maju, dan pra peringkat ke-12 dan ke-49 untuk maju. Sayangnya, Don Omi baru saja akan bertarung di ronde pertama. Karena Omi sebelumnya berada di urutan ke-52, Omi mengalahkan peringkat ke-49 Sujian, jadi Omi mengambil alih posisi Sujian. Omi akan melawan orang yang berada di peringkat 12 sebelumnya. Omi berjalan keluar, berdiri di depannya adalah seorang mahasiswa dari Departemen Hukum Pedang, peringkat ketiga dari 5 ahli terkuat di Departemen Hukum Pedang, bernama Cheng Weiyan. Swoosh, Cheng Weiyan menarik pedangnya dalam sekejap dan mengarahkannya ke Omi. Pada saat ini, Liona dan Sumeikian keduanya agak pucat. Aku tidak menyangka bahwa 30 teratas akan bertarung melawan ahli peringkat ketiga kami dalam sistem seni pedang, Cheng Weiyan. Ya Tuhan, apakah ada peluang untuk menang? Kata Liona gugup. Liona dan Sumeikian keduanya dari Departemen Hukum Pedang, 5 ahli teratas dari Departemen Hukum Pedang dilatih oleh Kepala Departemen, Cheng Weiyan ini berada di peringkat ketiga. Omi benar-benar bertemu dengannya di pertempuran teratas 30. Di base camp Departemen Hukum Pedang, Kepala Departemen Hukum Pedang berteriak, Cheng Weiyan, sembur dia penyembuh, tidak bisa menghalangimu, tujuanku untukmu adalah 10 besar, jangan menyerah. Saya kalahkan. Kepala Departemen Hukum Pedang, tujuannya adalah untuk mendapatkan setidaknya 3 ke dalam 10 besar, jadi peringkat ketiga Cheng Weiyan adalah salah satu tujuannya untuk masuk ke 10 besar, bagaimana dia bisa dihalangi oleh penyembuhan? Departemen Omi, Departemen Seni Pedang, Cheng Weiyan, tolong ajari aku. Cheng Weiyan memegang pedangnya dan memandang Omi dengan jijik. Omi berada di peringkat sebelumnya 49, sementara dia berusia 12 tahun, jadi Cheng Weiyan bahkan tidak menganggap Omi sebagai lawan. Dan itu dibenarkan untuk mencemooh Omi. 463. Dengan kepalan tangan, tolong, sembuhkan Don Omi. Di mana senjatamu? Senjata, oh, satu-satunya pisau patah kemarin. Ya, sebagai tanda hormat, saya akan menemukan senjata, tidak dengan tangan kosong, atau mengatakan saya menggertak Anda. Denganmu, menggertakku. Wajah Cheng Weiyan sangat marah, menunjuk pedang Omi seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuhnya. Omi melihat sekeliling dan melihat tongkat di tanah di sudut tidak jauh. Omi mengambil tongkat dan berlari kembali ke tempat asalnya. Penonton di Wargat Martial Arena melihat pedang dan tongkat Omi, dan mereka berbicara. Siapa ini? Bukankah ini kacau? Bahkan dengan tongkat yang ditemukan. Bahkan jika mereka menggunakan sistem sihir tongkat, tongkat mereka semua terbuat dari baja. Ini adalah penghinaan hina bagi ahli ketiga dari sistem seni pedang, Cheng Weiyan. Benar saja, bahwa Cheng Weiyan menjadi hijau karena marah ketika dia melihat Omi mengambil tongkat, dan dia berkata dia ingin menunjukkan rasa hormat dengan mengambil tongkat untuk bertarung. Kamu berani menghinaku. Cheng Weiyan mengamuk pada Omi. Situs web pertama Kansu 8. Net. Omi cemberut, apa yang kamu layak dihina? Seorang pra peringkat 12 benar-benar berpikir dia sesuatu. Lihat ke bawah pada mata anjing peringkat ke-49. Saya menghormati Anda sebelum mencari tongkat. Jika saya tidak menghormati Anda, saya hanya akan menggunakan jari. Hahaha, hahaha. Kemarahan Cheng Weiyan keluar sambil tertawa. Satu jari yang bagus. Di kejauhan, mahasiswa Departemen Hukum Pedang berteriak tidak senang. Departemen penyembuhan sampah macam apa? Cheng Weiyan, yang mengalahkannya. Rumput dia, berani menghina kejeniusan Departemen Hukum Pedang kita. Cheng Weiyan, yang merupakan peringkat ketiga di Departemen Hukum Pedang dan idola banyak siswa perempuan, sekarang sangat sedih melihat pengagumnya dihina oleh Departemen Penyembuhan, dan meraung untuk meledakkan Omi. So, Cheng Weiyan membunuh dengan pedang. Pedangnya seperti sepanci air dingin, menutupi Omi dalam sekejap. Beri aku jatuh. Cheng Weiyan baru saja menyelesaikan kalimatnya, dan pedang itu sudah diarahkan ke depan hidung Omi. Tetapi pada saat itu, Cheng Weiyan merasakan sedikit rasa sakit di perut bagian bawahnya. Omi mendengus, mari kita lihat ke suatu tempat dulu. Ketika Cheng Weiyan menundukkan kepalanya, dia hanya melihat tongkat Omi di perut bagian bawah Cheng Weiyan. Ah,
Cheng Weian ngeri. Dia bahkan tidak menyadari ketika dia ditikam di perut bagian bawah. Departemen Ilmu Pedang apa yang ketiga, pikir betapa hebatnya, dan kepala departemen secara pribadi pelatihan khusus. Saya hampir kehilangan akar ketika saya melakukannya. Jika itu bukan tongkat di tangan saya khawatir Anda akan melakukannya. Harus menghancurkan keturunanmu, kata Omi. Persetan denganmu. Swoosh. Cheng Weian menginjak kedua kakinya, sebuah lemparan menyerang Omi dari sudut lain. Kali ini, dia menari ilmu pedangnya kedap udara. Dia tidak percaya bahwa kali ini Omi masih bisa menyerang perut bagian bawahnya. Barusan dia hanya lalai, hanya fokus pada pedang keluar dan lupa untuk bertahan. Membunuh dewa satu tebasan, dua pedang menjadi satu. Omi menggunakan tongkat sebagai pedang. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, itu masih sangat ganas. Tebasan dewa pembunuh Omi memiliki tingkat yang sangat tinggi, orang biasa tidak akan pernah menjadi miliknya. Lawan. Wow. Nafas yang ganas merobek udara, dan tiba-tiba angin dan awan berubah. Cheng Weian merasakan hawa dingin hanya di atas hatinya, dan pada saat berikutnya, beberapa retakan laba-laba muncul di pedang Cheng Weian. Bang, Omi menembak dengan tendangan, dan Cheng Fian ditendang menjadi beberapa 10 meter jauhnya, dan pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Omi membuang tongkat itu dan menggerutu. Jika aku menggunakan pedang asli, kamu tidak akan terbang kemana-mana sejak lama, sombong di depanku, seperti katak di dalam sumur. Ya, jika Omi bukan tongkat, tetapi pisau yang dia ambil di masa lalu, maka Cheng Weian akan lebih buruk lagi. Dan jika itu adalah pisau yang sangat bagus, itu akan lebih ganas mungkin membunuhnya secara langsung. Juga, sudah waktunya bagi Omi untuk mencari senjata yang bagus juga. Pada titik ini, seluruh penonton benar-benar ngeri untuk pertama kalinya setelah melihat kekuatan Omi. Sebuah departemen penyembuhan, pra-peringkat 49, sebenarnya telah menggunakan tongkat untuk mengalahkan yang ketiga dari Departemen Seni Pedang. Bahkan kepala departemen dari Departemen Seni Pedang menjadi pucat. Tidak hanya dia, mereka yang berada di peringkat 10 besar, sekarang menatap Omi dengan niat bertarung yang intens di mata mereka, dan mereka juga tampaknya tidak memiliki kepastian kemenangan di dalam diri mereka. Omi pernah masuk top 30, dan karena telah mengalahkan Cheng Weian, pre-ranking Omi langsung menjadi 12. Ini berarti bahwa peringkat akhir Omi akan menjadi sekitar 12, mengacu, tentu saja, pada fakta bahwa Omi tidak dapat menekan lebih jauh di belakangnya. Tetapi jika Omi masih dapat bergerak maju, maka peringkat terakhirnya akan lebih tinggi lagi. Pada titik ini, di tengah kerumunan penonton, Tang Zhenghao terlihat sangat jelek. Omi langsung mengubah pra-peringkatnya menjadi 12, yang berarti bahwa Omi telah melampaui dia saat itu. Pra-peringkat Tang Zhenghao saat itu adalah sekitar 27, dan ketika dia berpartisipasi dalam 20 besar, dia gagal masuk 20 besar, dan peringkat terakhirnya adalah 28. Saat ini, peringkat awal Omi sudah 12, setelah melampaui dia saat itu. Segera pertempuran 30 teratas berakhir, dan semua orang beristirahat di tempat selama setengah jam, dengan pertempuran 20 teratas berlanjut setelah setengah jam. Bomingki berteriak pertempuran terakhir 20 besar, segera mulai. Demikian pula, 10 siswa peringkat teratas, langsung dipromosikan. Mereka yang berada di peringkat 11 hingga 30, masih menggunakan duel 22 gaya crossover. Omi melihat pre-ranket 29, Omi akan berduel dengan pre-ranket 29 ini. Jika Omi kalah berarti dia tidak masuk top 20, dan ranking terakhirnya menjadi 29, dan digantikan oleh pihak lain. Omi dan wanita yang berada di peringkat ke-29 saling berhadapan. Wanita ini adalah mahasiswa baru peringkat kedua di Departemen Hukum Suara. Departemen Hukum yang sehat, Wuyan, tolong ajari aku. Departemen Penyembuhan, Omi, tolong beri saran. Keduanya saling menembak sesuai aturan. Tiba-tiba, Wuyan mulai menyerang, spesialisasinya secara alami adalah serangan suara. Oh, Wuyan berhenti untuk membuat suara rengekan seolah-olah dia menangis tetapi hanya Omi, yang menghadapi musuh secara langsung, yang tahu bahwa setiap suku kata dari suaranya membawa dampak yang kuat, dan setiap suara seperti paku, yang menusuk saraf otak Omi. Namun, Omi tidak bergerak sedikit pun. Pada saat itu, Wuyan mengubah suaranya lagi. Burung hantu, burung hantu, burung hantu. Ini adalah teriakan serigala yang terpelajar, dan serangan dari suara ini lebih kuat. Tapi Omi tetap tidak bergerak, seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh. Baiklah, mari kita akhiri. Omi bergerak dan terbang ke sisi Wuyan, menamparnya. Wuyan, ahli terbaru kedua dari Departemen Hukum Suara, tidak sebanding dengan serangan suara Omi. Pada saat ini, ahli pertama dari Departemen Hukum Suara, Gao Chao pra-peringkat kedua, menatap Omi. Gao Chao ini, yang menggunakan seruling, jauh lebih kuat daripada Wuyan. 464. Setelah Wuyan tersingkir, dia menatap Gao Chao dan berkata, terserah kamu. Omi mengalahkan Wuyan dan berhasil masuk 20 besar tanpa ketegangan sama sekali. Di tengah kerumunan penonton, Tang Zhenghao memejamkan mata dan menghela napas panjang. Omi sudah berada di peringkat 20 besar, dan tidak diragukan lagi telah melampauinya saat itu. Tang Zilan juga penuh dengan kematian. Namun, kedua tetua keluarga Tang itu bersemangat. 20 kuota, benar-benar 20 kuota, cek-cek, apakah dia benar-benar sampah yang kita usir dari keluarga saat itu? Ya Tuhan, dalam sejarah keluarga Tang kami, semua anak yang datang ke Akademi Bela Diri, tidak satu pun dari mereka yang masuk 20 besar. Dia satu-satunya anak keluarga Tang yang masuk 20 besar. Kedua patriark Tang ini tampaknya sangat bersemangat sehingga mereka lupa bahwa Omi telah dikeluarkan dari keluarga. Liona menangis kegirangan saat dia memeluk Sumei Qian.
Su Meiqian menepuk pundak Leona dan menghiburnya. Jangan menangis, tenanglah, kompetisi belum berakhir, mungkin dia masih bisa masuk 10 besar. Aku bangga padanya dan bangga padanya, dia akan selalu menjadi idolaku. Kata Leona sambil menangis dan tertawa. Su Meiqian menatapnya kosong dan tertawa. Jangan terlalu gemuk, oke? Aduh, merinding di semua tempat, hahaha. Omi tidak merasakan kegembiraan apapun, meskipun banyak orang bersemangat untuknya saat ini, seperti semua siswa dari Departemen Penyembuhan, Chang Sun Wuyan, Wen Qiang, dan orang lain. Tapi Omi sendiri, cukup tenang, hanya 20 besar, apa yang membuat bersemangat? Setelah 20 teratas selesai, ada istirahat setengah jam lagi, lalu dilanjutkan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, selanjutnya adalah top 10 Grand Finals. Top 10 Grand Finals, masih menggunakan gaya crossover, 2 lawan 2, pra-peringkat pertama dengan 20. Yang kedua dengan tanggal 19. Omi menatap lawannya, orang yang berada di peringkat ke-9 pra-peringkat. Pada saat ini, orang yang berada di peringkat ke-9 juga menatap tajam ke arah Omi. Dia adalah sepupu Cui Yun, Chuan Tian. Omi dan dia pernah bertemu sebelumnya. Chuan Tian sekarang mengepalkan tinjunya. Dia berpikir bahwa satu bulu ayam Omi untuk bertahan hidup adalah untuk masuk 100 besar dan dia langsung menuju ke kejuaraan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Omi sekarang akan menjadi lawannya. Dalam pertarungan 10 besar, Omi, aku bersumpah, aku akan menghajarnya, dan aku berjanji pada Yun bahwa aku akan menghajarnya. Aku tidak akan pernah membiarkannya menghalangi jalanku masuk ke 10 besar, tidak akan pernah. Kata Chuan Tian melalui menggertakkan giginya, tatapannya menatap tajam ke arah Omi. Omi, bagaimanapun, memandangnya dengan acuh tak acuh, karena Omi tidak menganggapnya sebagai lawan. Kekuatan sejati Omi tidak pernah dipaksa keluar, dan Chuan Tian ini pasti tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan kekuatan sejatinya. Di antara kerumunan penonton, ada juga Chu Juhua, dan dua tetua keluarga Chu yang sama-sama bersemangat. Tentu saja, ada juga tunangan Cui Yun, Wang Peng. Wan Tian, ayo, kalahkan dia dan pertahankan 10 besar. Chu Juhua berteriak, dan kedua tetua keluarga Chu juga sangat gugup. Mereka sengaja datang kali ini, pertunjukan Lord Chuan Tian, sehingga Chuan Tian bisa membawa kemuliaan bagi keluarga. Tapi Cui Yun tidak berteriak, apalagi berteriak untuk meledakkan Omi atau semacamnya. Jika itu di masa lalu, dia akan berharap Chuan Tian meledakkan Omi, tapi sekarang, dia tidak memiliki perasaan buruk yang sama terhadap Omi lagi. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Apalagi Cui Yun juga merasa bersalah di dalam terhadap Omi. Dia biasa memperlakukan Omi seperti itu, memandang rendah dan mengejeknya. Omi, di sisi lain, tidak datang merendahkannya karena sikapnya yang dulu, melainkan sangat murah hati untuk menyelamatkannya. Semangat Omi untuk membalas keluhannya dengan kebajikan, Cui Yun sangat tersentuh. Itu sebabnya dia merasa bersalah atas sikapnya sebelumnya. Cui Yun diam-diam berkata di dalam hatinya, Don Omi, ayolah, kamu adalah pria yang baik. Pertemuan saudara perempuanku denganmu memang keberuntungannya. Aku, Cui Yun, bersumpah bahwa mulai sekarang, aku tidak akan pernah memandang rendah siapapun lagi. Saya tidak akan menyindir siapapun. Terima kasih telah menyelamatkan saya terlepas dari masa lalu saya. Gaya murah hati Anda layak untuk dipelajari. Tentu saja Cui Yun tidak berani mengatakan kata-kata ini di dalam, tidak baik jika ibunya tahu. Ibunya masih membenci Omi. Pergi untuk itu. Yang pertama muncul adalah jenius pertama dari Departemen Seni Pedang, Yang Yijian, melawan peringkat ke-20 Kai Yunyun. Yang Yijian satu pedang kedua. Yang kedua muncul adalah pemain super kuat dari Departemen Hukum Suara, Gao Chao, melawan peringkat ke-19 Wu Xiaotian. Gao Chao dikalahkan dengan seruling. Pemain ketiga, Gai Wei, dari Departemen Seni Tersembunyi, menghadapi XX yang menduduki peringkat ke-18. Gai tidak kalah satu detik pun. Pemain keempat, mahasiswa baru terkuat dari Departemen Baseball, Guli, menghadapi Qi Sueyun, yang berada di peringkat ke-17. Guli jatuh dari racun dan Qi Sueyun masuk 10 besar. Kontestan kelima Peng Hu, mahasiswa baru terkuat di Departemen Panahan, diadu melawan Qi Sueyun peringkat 16. Peng Hu menang besar dan masuk 10 besar. Kontestan ke-6, Samira, mengambil peringkat 15. Yang Jin, yang menari apel kecil setelah setengah menit menyebabkan seluruh ruangan tertawa. Pesona Samira adalah kemenangan penuh atas Yang Jin. Yang ke-9 yang muncul adalah Whip Style Chuan Tian, melawan pra peringkat 12, Omi. Pergi untuk itu, Omi dan Chuan Tan berhadap-hadapan. Omi, Chuan Tan berkata dengan gigi terkatup. Ada yang salah, Omi mendengus. Swoosh, Chuan Den terbang dengan cambuk, cambuknya seperti ular roh, menerkam dan menggigit Omi. Ghostwell Flash. Omi tidak repot-repot mengganggunya, dia tiba-tiba melakukan Ghostwell Flash-nya, tubuh Omi tiba-tiba menghilang. Dan ketika semua orang terpana, Omi tiba-tiba muncul di depan Chuan Tian. Ah, Chuan Tian benar-benar tidak dapat membuat perlawanan pada waktunya, dan tiba-tiba dipukul di dada oleh telapak tangan Omi, dan terbang dengan keras mematahkan tulang dadanya. Chuan Tian dikalahkan dalam hitungan detik. Pada saat ini, orang terkuat di Departemen Seni Tersembunyi, Gai tidak memandang Omi dengan ngeri, karena Omi tiba-tiba menghilang sebentar, ini adalah seni tersembunyi ah. Gai tidak bisa percaya bahwa Omi benar-benar bisa mengetahui hidden arts dari mana asal orang ini, seorang mahasiswa dari Departemen Penyembuhan, bagaimana dia bisa mengetahui hidden arts. Selamat kepada siswa berikut untuk memasuki 10 besar kompetisi mahasiswa baru, Yang Yijian, Gao Chao, Gai No, Qi Sueyun, Peng Hu, Sang Guanzhou, Lin Lan,
Guo Jinming, Omi, Gu Haiyun. Papa, penonton bertepuk tangan meriah. Di bawah, yang akan terjadi adalah pertempuran top 5. Aturan pertempuran top 5 adalah, dari 10 dari Anda menantang siapapun yang Anda pikir dapat Anda kalahkan. Jika mereka menerima tantangan Anda, maka pertarungan akan dimulai. Dan pemenangnya, akan masuk top 5. Understood, memahami. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yang Yijian memusatkan perhatiannya pada Omi. 465. Hati Omi berdebar, mungkinkah ahli nomor 1 di Departemen Seni Pedang ini ingin menantangnya? Benar saja, Yang Yijian adalah orang pertama yang berkata kepada Omi, Omi, aku menantangmu, apakah aku berani bertarung? Yang Yijian menantang Omi karena Cheng Weiyan yang pernah menduduki peringkat ketiga di Departemen Seni Pedang telah dikalahkan oleh Omi, jadi dia sangat ingin melawan Omi. Pada saat itu, teknik tembus pandang itu Gai juga tidak datang dan berkata kepada Omi, Omi, aku juga ingin menantangmu. Duel roda hantu Omi baru saja menjadi milik Steel, jadi Gai tidak terlalu ingin melawan Omi. Dan PK ketinggian teknik Steel. Keunggulan Sound Law System itu juga berkata kepada Omi, Omi, apakah kamu berani melawanku? Karena Omi baru saja mengalahkan Wuyan, ahli Sound Law terbaik kedua, dalam hitungan detik, dan Gao Chao menyukai Wuyan, jadi, dia ingin untuk menyenangkan Wuyan untuk mengalahkan Omi. Samira juga berjalan di depan Omi dan tersenyum genit, Omi, kamu benar-benar sampai di penghujung, ayo, bertarunglah denganku, aku ingin melihatmu menari persegi. Omi memandang keempat orang yang menantangnya, Yang Yijian, Gao Chao, Gai Wei, dan Samira. Hahaha, Omi hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Omi berkata, sebenarnya ada 4 orang yang ingin menantangku, aku tidak tahu apakah itu aku, tang seseorang yang membuatmu merasa terlalu kuat. Gao Chao dari metode Sonic bersenandung, saya menantang Anda, bukan karena Anda hebat, tetapi karena saya paling percaya diri untuk mengalahkan Anda. Yo, jadi itu karena kamu pikir aku yang terbaik untuk dikalahkan, kalau begitu, ayo pergi bersama. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Mereka berempat menjadi pucat, dan 3 kata, bersama, diucapkan. Bahkan seluruh penonton gemetar. Pada saat ini, Wakil Presiden datang dan bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Wakil Presiden, kami semua ingin menantangnya. Gai tidak mengatakannya. Wakil Dekan memandang Omi dan bertanya, mereka semua ingin menantang Anda, tetapi Anda dapat memilih untuk menyetujui salah satu dari mereka. Anda dapat berduel dengan siapapun yang Anda setujui. Jangan buang waktu, mengerti? Omi berkata, Wakil Dekan, Tang tidak berbakat, bagaimana jika saya setuju dengan mereka semua? Omi, kamu bercanda. Yang Yijian adalah juara paling menjanjikan, sementara Gai Wei adalah runner-up yang paling menjanjikan. Gao Chao adalah yang ketiga paling menjanjikan, 3 besar paling menjanjikan, dan Anda ingin menantang mereka semua di waktu yang sama. Dalam sejarah kompetisi mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri, ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi jangan bercanda tentang itu, atau jangan salahkan aku karena tidak adil jika kamu diledakkan. Jika itu kamu, dia akan marah juga, itu penghinaan tanpa ekspresi bagi mereka. Benar saja, Omi memandang Yang Yijian, Gai Wei, dan Gao Chao. Mereka bertiga memiliki ekspresi marah di wajah mereka saat ini. Tetapi Samira tersenyum, masih penuh pesona feminin. Omi berkata, Wakil Presiden, bagaimana jika saya tidak takut dibunuh oleh mereka? Ayo, karena mereka menantang saya pada saat yang sama, bersiaplah untuk dihina dan dipukuli jika Anda bisa. Saya, Omi, kirim mereka berempat pesan. Bagaimana kalau aku menghinamu saja? Ah, Gao Chao berteriak marah, hanya menghinanya. Bagaimana? Dia Gao Chao, tetapi yang paling berharap untuk menjadi tempat ketiga, tetapi hari ini dia sangat terhina. Yang Yijian juga memiliki leher merah, pedang di tangannya gemetar, seolah-olah pedang itu tidak bisa menahan amarah. Gai Wei dari Departemen Seni tersembunyi itu, bagaimanapun, tertawa dengan marah, karena kamu sangat gila, maka aku akan memenuhimu. Aku, Gai Wei, tidak pernah kalah di antara rekan-rekanku dalam hidupku. Penonton mendidih saat itu, apakah Omi menjadi gila? Saya pikir dia berpura-pura, saya bersumpah, Yang Yijian akan menghabisinya hanya dengan 1 pedang. Jika dia benar-benar kuat, maka saya mengaguminya. Jika dia berpura-pura, maka saya harap dia lumpuh. Orang seperti ini benar-benar terlalu berat untuk ditangani. Ini sangat menyebalkan. Beraninya kau menghina jenius hari pertama Departemen Seni Pedangku seperti itu. Dan jenius hari pertama dari Departemen Seni tersembunyi kita. Ada juga jenius hari pertama Departemen Seni suara kami. Dan jenius hari pertama kami dari Departemen Ekstasi. Omi berteriak, ayo, jangan buang waktu. Yang punya pedang untuk dipinjamkan padaku. 30 siswa teratas di tempat kejadian melemparkan pisaunya ke Omi. Wow, pisau yang bagus. Seru Omi, pisau ini jauh lebih ganas daripada yang dia ambil sebelumnya, dan aku yakin itu akan menjadi 2 kali lebih kuat untuk melakukan teknik pedang dewa pembunuh. Wakil Presiden mendengus, Omi, kamu yang memintanya. Yang Yijian, Gai tidak, Gao Chao, Samira, karena dia memintanya, mari beri dia sedikit pujian. Bagus. Mereka berempat mengangguk bersamaan. Guide dari Departemen Seni Tersembunyi adalah yang pertama menyerang. Swoosh, sosok Guide menghilang, dan dia melemparkan seni tersembunyi untuk membunuh Omi secara diam-diam, tak terhindarkan menyebabkan dia terbang dengan pukulan. Sudut mulut Omi terangkat, trik kecil. Omi menebas ke arah tertentu. Ah, Guide tidak tiba-tiba muncul, berlatih penyembunyian. Setelah penyembunyiannya ditemukan,
maka itu sama dengan menjadi rentan. Alasan mengapa penyembunyian itu kuat tetapi itu tidak terlihat. Tetapi Omi menemukan di mana dia bersembunyi sekaligus diserang di sisinya. Omi memotongnya. Tanpa keuntungan dari penyembunyian, Guy tidak di depan Omi tidak berguna, karena ranah seni bela dirinya hanya di tengah pintu bagian dalam. Yang Yijian tidak bergerak, yang membuat Omi aneh. Bukankah dia mengatakan 4 orang bersama? Faktanya, Yang Yijian adalah pria sombong yang tidak peduli untuk bergabung. Dia menunggu. Jika Omi tidak bisa mengalahkan mereka bertiga, maka dia tidak akan pantas untuk bergerak lagi. Gao Chao dan Samira menyerang hampir bersamaan. Gao Chao menggunakan serulingnya. Suara merdu serulingnya membunuh bagian belakang kepala Omi. Dan Samira menggunakan teknik pesona. Hahaha, hahaha. Omi tertawa. Mengapa dia tertawa? Karena serangan seruling Gao Chao tidak efektif melawan Omi. Jadi Gao Chao berdiri seperti orang bodoh dan memainkan seruling. Dan pesona Samira juga tidak efektif melawan Omi. Jadi Samira juga melemparkan pesona seperti orang bodoh. Keduanya berdiri 7 atau 8 meter dari Omi. Yang satu memainkan seruling dan yang lainnya mengedipkan mata. Mereka hanya tidak berani mendekati Omi. Karena mereka tidak punya kemampuan jarak dekat. Dan jika mereka terlalu dekat, jika Omi menerkam mereka, seperti menghancurkan seruling yang luar biasa, lalu bagaimana dia bisa berbicara tentang serangan seruling? Jadi, Omi tertawa, apakah ini usaha bersama Nima? Omi berdiri di sana sendirian dan hendak menguap. Samira cemas di dalam. Apa yang terjadi? Kenapa? Terakhir kali teknik pesonaku bisa membingungkan Omi kenapa dia baik-baik saja sekarang? Samira semakin mengerahkan pesonanya, memancarkan pesona yang kuat ke seluruh tubuhnya, dan matanya yang menawan. Terlempar lebih cepat. Omi berkata kepada Samira, kamu meremas matamu, apakah kamu dalam kebiasaan apa? Kamu melemparkan mata menjilat ke arahku. Tapi kenapa aku merasa kamu tidak menarik sama sekali? Hahaha. Omi berkata pada Gao Chao lagi, musikmu diajarkan oleh guru matematikamu, kan? Kenapa nadamu begitu buruk, dan tidak bisakah kamu memiliki suara seruling yang bagus lagi? 466. Gao Chao juga frustrasi, serangan suaranya telah mencapai ekstrim, tetapi seolah-olah Omi sama sekali tidak terpengaruh. Gao Chao terus memberi isyarat kepada Yang Yijian, seolah mengingatkan Yang Yijian untuk segera menyerang Omi. Dengan dia dan Samira membantu di sampingnya, mereka bertiga bersama-sama akan menang. Namun, Yang Yijian tidak bergerak sedikit pun. Beberapa menit kemudian, Samira menghentakkan kakinya dengan marah, tidak mau repot-repot melakukan pesona lagi, dan berteriak frustrasi, Omi, tidak bisakah kamu membiarkan aku dengan senang hati melampauimu untuk sekali, mengapa tidak peduli seberapa kuat aku? Aku masih sangat lemah di depanmu, aku sudah cukup. Omi terdiam, ada yang tidak beres. Gao Chao tiba-tiba berhenti memainkan seruling, wajahnya pucat pasi. Jelas bahwa Gao Chao telah melebih-lebihkan serangan suaranya dan kelelahan secara mental, tetapi, ironisnya, dia berlebihan, sementara Omi tidak ada hubungannya dengan itu. Gao Chao memandang Yang Yijian dan menggerutu, saudara Yang, apa maksudmu? Samira dan aku meluncurkan serangan suara dan jiwa pada Omi saat kamu berdiri. Yang Yijian bahkan tidak melihat ke arah Gao Chao dan berkata, kalian sudah selesaikan. Kalau begitu giliranku, maaf aku tidak peduli untuk bergabung denganmu, karena Omi tidak layak untuk dimiliki. Aku bergabung dengan seseorang. Omi tersenyum sarkastik ketika mendengar kata-kata Yang Yijian, sombong sekali. Baiklah, kalau begitu ikut denganku sendiri, aku akan memberitahumu jika kamu layak. Bas. Yang Yijian mengayunkan pedangnya dengan suara mendengung. Omi melihat bahwa pedangnya tampak tidak bergerak, tetapi pedang itu sebenarnya sedikit bergetar sepanjang waktu, seperti kipas angin listrik ketika kecepatannya sangat cepat pada pandangan pertama. Sepertinya daun kipas tidak berputar. Saya yakin pedang harus memiliki 2 keterampilan. Kata Omi, fakta bahwa dia mampu mencapai level ini dengan 1 pedang, menunjukkan bahwa pemahaman Yang Yijian tentang ilmu pedang telah mencapai level yang berbeda, setidaknya sampai pada intinya. Di mana dia memiliki pedang seperti saudara kandung, tidak heran Yang Yijian begitu sombong. Omi, aku, Yang Yijian, hanya akan menghasilkan 1 pedang, lebih baik kamu mengeluarkan keterampilan terkuatmu. Baik, itu juga suka dilakukan dalam sekali tebas. Omi mengangkat pedangnya, dan Yang Yijian juga mengangkat pedangnya, tanpa pedang, itu akan luar biasa. Semua orang terdiam, Omi dan Yang Yijian. Dalam pikiran semua orang, tidak diragukan lagi diperlakukan sebagai 2 mahasiswa baru terkuat tahun ini. Bas. Tiba-tiba, Yang Yijian bergerak, lengannya tiba-tiba bergerak dalam kilatan listrik. Gerakan itu sangat cepat, dan pada saat yang sama, pedangnya keluar, seolah-olah sambaran petir menyambar, pedang datang. Keluar dengan pancaran sinar yang menyilaukan. Dan Omi tidak ragu-ragu, reaksi dan gerakannya tidak lebih lambat darinya sedikit pun. Teknik pedang pembunuh dewa, 2 pedang menjadi 1. Pedang Omi terkoyak dari pedangnya, dan udara terbelah seperti kain. Ledakan. 1 pedang, keduanya adalah serangan terkuat, dan mereka bertabrakan langsung satu sama lain. Kemudian, itu akan tergantung pada siapa yang memiliki teknik pedang atau pedang yang lebih baik, atau siapa yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pedang atau teknik pedang, siapa yang akan mengalahkan siapapun. Teknik pedang pembunuh dewa Umi setidaknya adalah seni bela diri kelas 8. Dan teknik pedang petir yang Yijian mungkin juga merupakan seni bela diri kelas 6 atau 7. Teknik pedang pembunuh dewa Umi jelas lebih dari 1 tingkat lebih tinggi, dan pemahaman Omi tentang sabar juga jelas berkali-kali lebih tinggi daripada yang Yijian. Ini adalah duel yang tidak memiliki ketegangan sama sekali. Tentu saja, itu hanya untuk Omi.
Teknik pedang dewa pembunuh itu seperti tangan iblis sekaligus merobek teknik pedang petir Yang Yijian, dan semakin cepat kecepatan pedangnya, semakin kuat kekuatannya, tapi sayangnya, kecepatan pedangnya keluar masih belum cukup cepat. Wow, Yang Yijian merasakan pedang Omiki menyerangnya, seperti angin yang dibentuk oleh jutaan bilah, bertiup melewati tubuhnya dalam sekali jalan. Yang Yijian menggigil, pakaiannya acak-acakan dan berlumuran darah. Selama ini, teknik pedang petirnya tidak pernah bisa menyerang hanya satu pedang dan lawannya jatuh, tapi hari ini, dialah yang jatuh, pedangnya Ki seperti kertas terkoyak oleh pedang Ki milik Omi. Ada keheningan di arena, menyaksikan Yang Yijian berdiri di sana berdarah. Wakil Presiden Bomingki memandang Omi dengan heran, tidak menyangka Omi menjadi kuda hitam. Awalnya Bomingki yakin 90% bahwa Yang Yijian akan memenangkan kejuaraan, tetapi dia kalah dari Omi. Omi berkata kepada Yang Yijian, "Saudara Yang, pemahaman Anda tentang ilmu pedang adalah yang tertinggi di antara mahasiswa baru, dan ilmu pedang Anda mungkin juga seni bela diri yang sangat maju. Baiklah, saya yakin pertandingan saya sudah berakhir." Omi memandang Wakil Presiden dan tersenyum, "Apakah saya juara sekarang?" "Tentu saja, Omi, saya menyatakan Anda sebagai pemenang umum kompetisi mahasiswa baru tahun ini." "Terima kasih." Omi tidak terlalu bersemangat, tetapi banyak penonton di tempat itu bersemangat. Tujuan Omi dari awal adalah menjadi juara, yang hanya masalah biasa karena Omi tahu kekuatannya dengan baik. "Omi, kamu bisa istirahat di sebelahku sekarang. Kamu sudah menjadi juara, tetapi kamu belum keluar setelah tempat ketiga." "Bagus." Omi berjalan ke samping untuk beristirahat. Bomingki berkata kepada Yang Yijian lagi, "Yang Yijian, kamu juga bisa beristirahat. Kamu adalah pemenang kedua dari kompetisi mahasiswa baru tahun ini. Saya yakin tidak ada yang ragu." Selanjutnya, 7 orang yang tersisa terus bersaing. Yang Yijian berjalan ke arah Omi dan bertanya, "Ilmu pedangmu, nilainya lebih tinggi dariku, kan?" "Benar. Teknik pedang petirku sudah menjadi bagian dari seni bela diri terbaik. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya masih ada teknik pedang tingkat tinggi seperti itu. Teknik pedang petirku adalah seni bela diri kelas 7. Omi berkata, "Yang Yijian, bahkan jika kamu menggunakan seni bela diri kelas 9, kamu tidak akan bisa menang melawanku. Hal utama yang menentukan tingkat kekuatan seseorang adalah ranah seni bela diri. Yang kedua adalah pemahaman tentang pedang, del, yang merupakan niat. Yang ketiga adalah rahasia seni bela diri. Dan yang keempat adalah senjatanya. Pedang yang aku gunakan sebelumnya adalah pedang yang ditemukan, tapi aku masih bisa mengalahkanmu. Karena pemahamanku tentang pedang sama sekali tidak sebanding dengan milikmu." Yang Yijian bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya tingkat pemahaman apa yang telah Anda capai dengan niat Anda untuk pedang?" "Oh, aku sudah memiliki pisau di hatiku. Apakah jawaban itu cukup?" Ah, tubuh Yang Yijian bergetar, pisau di hatinya. Mustahil, hanya seorang seniman bela diri yang kuat yang telah mencapai tingkat surga bawaan mungkin akan dapat memahami tingkat pedang di hati. "Bagaimana bisa Anda?" kata Yang Yijian tidak percaya. "Hehe." Omi tersenyum. Dia sudah mencapai alam bawaan di kehidupan sebelumnya. Jadi pemahamannya tentang pedang dan mencapai tingkat, memiliki pedang di hatimu, bukanlah hal yang aneh sama sekali. Tentu saja, apa yang Yang Yijian lakukan dikatakan juga benar. Secara umum, tanpa mencapai alam bawaan, sulit untuk memahami tingkat, memiliki pedang di tingkat hatimu. Banyak ahli bawaan mungkin tidak dapat memahaminya. 467. Baru saat itulah Yang Yijian berkata, "Omi, aku yakin aku kalah. Kau benar. Bahkan jika teknik pedang petirku adalah seni bela diri kelas 9, aku tidak bisa menang melawanmu. Anda hanya berada di tahap akhir gerbang dalam, dan pemahaman Anda tentang niat pedang telah mencapai tingkat, memiliki pedang di hati Anda. Sementara saya, di akhir hidup saya, akan dianggap sebagai pengantar ke pemahaman tentang, memiliki pedang di tangan saya. Pedang acak Anda mungkin lebih baik daripada gerakan orang lain setidaknya seni bela diri kelas 5. Omi menepuk bahu Yang Yijian dan tersenyum, "Saudara Yang, kamu juga tidak buruk, gerbang dalam yang terlambat. Kamu dapat mencapai pemahaman, memiliki pedang di tanganmu. Memiliki pedang di tangan seseorang berarti memiliki pedang seperti tangan dan kaki. Dengan pedang di tangan seseorang, pedang itu seperti tangannya sendiri. Adapun Omi, memiliki pedang di hatinya seolah-olah pedang itu selaras dengan pikirannya, yang merupakan semacam pemahaman tentang pedang dan senjata lainnya, niat pedang dan niat pedang, yang secara kolektif dikenal sebagai niat. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai alam hautian yang mampu memahami maksud pedang di tangan, sedangkan mereka yang telah mencapai alam bawaan mampu memahami tingkat pedang di hati. Oleh karena itu, Yang Yijian juga sudah sangat kuat, setidaknya dalam hal memahami pedang. Namun, tidak peduli apakah itu Omi atau Yang Yijian, masih ada jalan panjang sebelum pemahaman transenden. Tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang, atau tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan, yang sudah sepenuhnya melampaui batas. Pemahaman orang-orang di alam bawaan. 10 besar dengan cepat ditentukan. Di bawah ini, saya mengumumkan 10 besar kompetisi bayi baru lahir. Pertama Om. Oh, banyak yang bersorak untuk Omi, tetapi beberapa dipenuhi dengan ketidaksenangan dan sangat cemburu. Tempat kedua, Yang Yijian. Sorakan Yang Yijian terasa lebih sedikit, karena dia diharapkan untuk datang di tempat pertama dan berakhir di urutan kedua. Jadi sebaliknya, dia merasa sedikit kecewa. Tempat ketiga, Peng Hu. Tempat keempat, Qi Sueyun. Tempat kelima, Samira. Tempat kelima, Gao Chao. Saya menyatakan kompetisi mahasiswa baru tahun ini berhasil ditutup. Sudah berakhir, 3 hari kompetisi mahasiswa baru yang panas dan semarak berakhir.
Semua orang meninggalkan Wargat Martial Field satu demi satu, dan berbicara dengan keras satu sama lain. Mereka yang lemah, level pintu luar, dan bahkan level pintu dalam, tidak mengerti perbedaan antara Omi dan Yang Yijian. Jadi mereka hanya membahas tentang menang dan kalah, apa dengan pedang di tangan mereka dan pedang di hati mereka, di mana mereka mengerti pada tingkat ini. Malam itu, Omi mengadakan perjamuan di Genius Restaurant, mengundang teman sekamarnya Wang Xing dan Su Jinhe, serta Su Meiqian, Liona dan teman sekamarnya Bai Linger dan Gao Yun, dan Wang Chaofeng dan Bai Hijun, yang telah datang. Dengan kota Linjiang, tentu saja, Omi juga mengundang Yang Yijian. Omi merasa Yang Yijian cukup baik, dan itu bagus untuk berteman. Yang Yijian tampak terkejut melihat Omi mengundangnya, dan sangat senang untuk datang. Meskipun dia kalah hari ini, dia yakin akan kekalahannya dan cukup mengagumi Omi di dalam. Mari kita bersulang untuk Omi dan mengucapkan selamat kepadanya karena menjadi tempat pertama di kompetisi mahasiswa baru tahun ini. Bersulang. Semua orang meminum semuanya, bahkan para gadis meminum semua anggur. Yang Yijian berkata, Saudara Tang, Anda memenangkan tempat pertama dalam kompetisi siswa baru, jadi saya yakin Anda akan segera meninggalkan Akademi Seni Bela Diri untuk tempat yang lebih baik. Kenapa aku harus meninggalkan Akademi Bela Diri? Tanya Omi retoris. Jika Anda menjadi yang pertama, Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi keluarga Qin Gu, murid masuk senior Qin Feng. Haha, masalah ini kita lihat saja. Omi tersenyum, hati Omi tidak jarang. Apa keluarga Qin Gu, senior Qin Feng, apa yang harus berpura-pura dari tetapi juga murid masuk. Omi hanya memiliki satu tuan, yaitu, tuan sebelumnya, tidak lagi dalam hidup ini untuk memberi hormat kepada tuannya. Pada saat ini, di suatu tempat di Akademi Bela Diri, dua tetua dari keluarga Tang sedang mendiskusikan sesuatu. Haruskah kita kembali ke keluarga untuk melaporkan masalah ini dulu, atau haruskah kita pergi ke Omi dulu? Ayo kita cari Omi dulu. Omi memenangkan tempat pertama dan pemahamannya tentang pedang mungkin berada pada level, memiliki pedang di tangannya. Bakat seperti itu pasti sudah menjadi incaran banyak keluarga. Itu benar. Dengan bakat seperti itu, keluarga mana di Kekaisaran Yan Huang tidak ingin merekrutnya. Mungkin tidak lama sebelum dia menerima banyak surat nikah, kita harus bergegas. Benar, dia ada di Genius Restaurant. Kita akan mencarinya saat jamuan perayaannya selesai. Juga pada saat ini, ada orang yang sangat tidak nyaman di hati mereka, yaitu Tang Zhenghao dan Tang Zilan, terutama Tang Zilan, yang memiliki rasa frustrasi yang mendalam di dalam. Tang Zhenghao baik-baik saja, bagaimanapun juga, dia setidaknya seorang siswa tahun ketiga dan sudah ahli di bidang Hautian, dan dalam waktu singkat Omi tidak akan bisa menyusulnya secepat itu, tapi dia juga merasakan tekanan. Yang tidak nyaman lainnya adalah Cu Juhua. Tetua keluarga Cu baru saja mengatakan kepadanya, pastikan untuk mengingat Liona ke keluarga Omi menjadi tempat pertama dalam kompetisi hidup baru, dan Liona adalah pacarnya. Setelah memanggil Liona ke keluarga, melakukan penganugerahan pernikahan dan menikah dengan Omi. Mereka sudah menjadi pacar, dan itu hampir menjadi kesepakatan, hanya merindukan kembalinya Liona ke keluarga. Namun, Cu Juhua secara pribadi sangat tidak menyukai Omi. Omi tiba-tiba menjadi marah, dan betapa tidak nyamannya dia, selain harus menjadi menantunya. Di restoran Genius, Omi dan orang-orang yang dia undang ke perjamuan dengan senang hati makan dan minum, hanya mengakhiri perjamuan sekitar pukul 10 malam. Omi dan Liona berjalan ke asrama bersama. Tidak jauh dari situ, dua orang menghentikan Omi, bukan untuk menghentikannya, melainkan untuk menghentikannya. Omi melihat bahwa itu adalah dua tetua dari keluarga Tang. Ada yang salah? Tanya Omi. Hei Omi, selamat kamu pemenang kompetisi mahasiswa baru. Oh, meskipun memang benar aku harus mengucapkan selamat padamu, tapi itu urusanku, apa sebenarnya yang harus kamu katakan? Omi, meskipun kamu tidak mau mengakuinya, kamu, bagaimanapun, adalah dari garis keturunan keluarga Tang kami. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku adalah anak dari keluarga Tangmu? Ya, darah dinadimu adalah keluarga Tang kami. Kami benar-benar ingin kamu kembali ke keluarga orang tuamu, dan kerabatmu sedang menunggumu. Omi tersenyum, maaf, saya tidak punya rencana itu. Di hati Omi, kerabatnya adalah tuannya, istri gurunya, adik perempuannya, dan saudara-saudaranya yang lain. Tiba-tiba membiarkannya menambahkan sekelompok yang disebut kerabat yang bahkan tidak dia kenal. Omi tidak bisa melakukannya. Omi, mengusirmu dari keluarga saat itu memang kesalahan keluarga. Jangan khawatir, keluarga pasti akan meminta maaf padamu dengan sungguh-sungguh. Aku harap kamu akan kembali. Jangan hanyut ke sana sendirian. Kembali ke pelukan keluarga. Maaf, kedua tetua keluarga Tang tercengang di sana. Siang Yun, ayo pergi. Omi menarik Liona dan berbalik untuk pergi. Omi, apakah kamu bahkan tidak menginginkan orang tuamu lagi? Teriak salah satu leluhur Tang. 468. Orang tua, apakah mereka pernah datang mencariku setelah aku dikeluarkan dari keluarga? Orang tua macam apa? Omi terdiam, dia sebenarnya bukan Omi. Omi tidak mau memanggil orang asing Mom dan Dad. Omi, sejujurnya, sebelum kamu dikeluarkan dari keluarga, kamu memiliki tunangan. Di antara para tetua yang menjodohkanmu saat itu, aku adalah salah satunya. Aku pernah melihat tunanganmu. Saat itu dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Tapi dia benar-benar cantik. Selain itu, dia juga di Akademi Bela Diri. Kata tujuh tetua keluarga Tang. Maaf, tidak tertarik. Omi menolak tanpa memikirkannya. Omi, apakah kamu tidak ingin tahu siapa tunanganmu saat itu? Tidak mau tahu, tidak tertarik. Saya sudah punya istri.
Kata Omi. Hati Leona sangat manis ketika mendengar kata-kata Omi. Bahkan Leona khawatir Omi tidak menyukainya sekarang karena dia kuat. Penatua ketujuh itu harus berkata, sejujurnya, tunanganmu saat itu, dia adalah Ki Sueyun yang memenangkan tempat keempat dalam kompetisi kehidupan baru. Jika kamu kembali ke keluarga, maka pernikahan itu masih sah. Jika kamu jangan kembali, pernikahannya secara alami akan menjadi kuning. Kembalilah, wanita itu Ki Sueyun. Kamu melihatnya selama kompetisi, cantik bukan? Selama kamu kembali, dia akan menjadi tunanganmu. Omi tertegun saat itu, sementara Leona menatap Omi dengan wajah gugup. Leona tidak pernah menyangka bahwa Ki Sueyun akan menjadi tunangan Omi, hal yang begitu tabah. Omi tertegun sejenak dan tertawa. Untuk membuatku kembali ke keluarga Tang apapun, kalian benar-benar berusaha keras untuk membuat kebohongan semacam ini juga. Omi, kenapa aku harus berbohong padamu? Di antara para tetua yang bertunangan denganmu saat itu, aku adalah salah satu pesertanya. Meskipun gadis itu baru berusia 14 atau 15 tahun saat itu dan telah tumbuh besar, tidak mungkin aku bisa telah salah mengira dia. Omi mendengus omong kosong, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana kamu tahu, pernikahan keluarga adalah sesuatu yang tidak terserah kamu untuk memutuskan, dan tidak perlu memberitahu kamu sama sekali. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Baiklah, aku tidak akan percaya, bahkan jika itu benar. Di mana jadi apa, aku hanya aku, bukan dari keluarga manapun, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan pergi dengan Leona di belakangnya. Kedua tetua keluarga Tang menghela nafas dan harus kembali ke keluarga terlebih dahulu. Leona menatap Omi dengan gugup. Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Apakah Ki Sueyun tunanganmu? Jangan dengarkan omong kosong mereka, tapi itu hanya untuk mengelabui saya kembali ke keluarga. Sayangnya, mereka menggunakan ini untuk menggoda saya, itu konyol. Apakah saya tipe orang yang akan tergoda karena kecantikan? Saya sudah memilikinya, seorang wanita secantik dirimu. Tapi, teknik racun Ki Sueyun itu sangat kuat. Setelah memenangkan tempat keempat, masa depannya tidak terbatas di mana aku bisa dibandingkan dengannya. Leona masih khawatir akan ditinggalkan. Orangnya itu, sepertinya kamu belum pernah melihatnya. Wajah yang berhutang jutaan padanya sepanjang hari dan tidak pernah membayar kembali. Pria mana yang akan menyukainya? Setidaknya aku tidak. Baiklah, mari kita kembali ke asrama. Kita tidak akan hanya merayakan di restoran malam ini. Kita akan merayakannya lagi ketika kita kembali ke asrama. Hahaha. Menjijikkan. Leona tersipu. Pada saat ini, di Departemen Seni Racun Akademi Seni Bela Diri, seorang pria sedang berbicara dengan Ki Sueyun. Ayo pulang, Sueyun. Ki Sueyun tidak mengatakan apa-apa, yang menunjukkan bahwa tidak ada perlawanan dalam dirinya untuk kembali ke keluarganya. Bagaimanapun juga, dia tidak ditinggalkan, juga tidak dikeluarkan dari keluarga hanya karena keluarga itu mencoba untuk mendaki yang lebih kuat. Dari keluarga, berjanji padanya untuk pecundang, itu sebabnya dia lari dari rumah. Sueyun, selama bertahun-tahun, keluarga telah mengirim orang untuk mencarimu, tetapi kekaisaran Yan Huang terlalu besar dan sama sekali tidak dapat menemukanmu. Saat itu, keluarga Ki kami berada dalam situasi genting, dan untuk melestarikan keluarga, kami harus memanjat ke beberapa keluarga yang lebih kuat. Itu sebabnya kamu dijanjikan kepada seseorang di keluarga Tang yang terdengar memiliki bakat rata-rata. Saat itu, kalian semua mengira dia pasti sampah. Sekarang kamu lihat dulu sampah bukan berarti selamanya sia-sia. Dia harus siapa yang kamu kenal. Dia adalah Omi. Sekarang kamu lihat betapa kuatnya dia. Pulanglah. Dia akan menjadi tunanganmu mulai sekarang. Dia sangat brilian. Aku yakin kamu juga tidak akan membencinya. Ki Sueyun masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi menghentikan ramuan racun yang dia buat. Meskipun Ki Sueyun tidak memiliki perasaan apapun, memang benar bahwa dia tidak menolak Omi di dalam, dan sudah sangat jarang baginya untuk tidak menolak seseorang. Terlepas dari apakah Anda mengakuinya atau tidak, Anda akan selalu menjadi anggota keluarga Ki. Keluarga Ki telah membesarkan Anda begitu banyak, kecuali untuk pernikahan, yang tidak melalui persetujuan Anda. Tidak ada hal lain yang pernah memperlakukan Anda. Parah, itu semua karena kamu keras kepala dan kabur dari rumah. Baru saat itulah Ki Sueyun berkata, tapi di sana aku tidak bisa merasakan kehangatan rumah lagi. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Orang tuamu sudah meninggal, tetapi pamanmu, dan sepupu, dan begitu banyak klan lainnya, bukan? Untuk waktu yang lama, Ki Sueyun mengangguk. Ya, aku akan kembali kapan-kapan. Aku tidak mengatakan aku bukan anggota keluarga Ki, aku hanya tidak memiliki keinginan untuk kembali. Oh, kamu butuh keluarga, aku yakin Omi juga akan kembali ke keluarga. Pernikahan yang kamu miliki saat itu masih berlaku. Kamu akan menikah dan memiliki rumah yang bahagia dan hangat. Ki Sueyun terkejut di dalam sebuah keluarga, rumah yang bahagia dan hangat. Hatinya telah melupakan apa itu kebahagiaan dan kehangatan. Aku akan kembali ke keluarga kalau begitu, kami akan menunggumu kembali. Ki Sueyun mengangguk. Penatua keluarga Ki itu pergi dengan senyum di wajahnya. Baginya, dia benar-benar bahagia. Keluarga itu telah menghasilkan jenius seni beracun. Apalagi, dia juga bertunangan dengan yang lebih jenius. Ini adalah berkah ganda. Dia harus bergegas kembali ke keluarga dan melaporkan peristiwa bahagia ini, sehingga semua orang di keluarga akan bersukacita. Awalnya, kali ini dia hanya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru dari anak lain dari keluarga Ki, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan Ki Sueyun secara tidak terduga. Sayangnya, anak lain dari keluarganya bahkan tidak masuk ke urutan ke-1000. Malam itu, Omi dan Leona menjadi gila sepanjang malam. Keesokan harinya, Omi bangun untuk pergi ke kelas. Omi masuk ke kelas tahun pertama Departemen Penyembuhan.
Kresek. Semua siswa bertepuk tangan putus asa. Semua orang memandang Omi dengan mata penuh dengan pemujaan. Bahkan guru Zudangzi bersedia untuk menyembah Omi. Status Zudangzi sebagai master penyembuhan kelas 5 benar-benar tidak ada bandingannya dengan yang lain. Haha, kalian semua tidak harus sopan. Omi tersenyum. Omi, kamu banteng, aku memujamu. Omi, aku mencintaimu. Omi, terimalah lututku. Oh, semuanya duduk dan tenanglah. Kata Omi. Zutangzi juga menyuruh semua orang untuk duduk, jangan terlalu banyak menyembah orang hanyalah legenda. 469. Singkatnya, kelas membuat gangguan untuk waktu yang lama sebelum kelas menjadi tenang. Bukannya dia tidak mengatakan apa-apa, hanya saja dia tidak bisa menyela ketika sekelompok besar siswa mengepung Omi. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana memastikan bahwa Anda akan bisa mendapatkan yang terbaik dari situasi tersebut. Di tengah kelas, seorang guru berteriak di luar, Omi, ada yang mencarimu. Oh, tidak mengherankan bagi siapapun, bagaimanapun, Omi berbeda saat ini, dan pasti ada lebih banyak orang yang mencarinya. Omi tiba di luar gedung sekolah dasar dan melihat seorang wanita yang sangat kurus berdiri di sana. Alis Omi berkerut karena wanita ini sebenarnya adalah Cui Yun. Cui Yun, untuk apa kau mencariku? Tanya Don Omi, sama sekali tidak terkesan padanya. Omi, Cui Yun tersenyum sedikit pada nada suara yang tidak keberatan menyapanya. Sesuatu yang salah. Omi, terima kasih. Jika kamu tidak menyelamatkanku hari itu, aku tidak akan ada di dunia ini lagi. Terima kasih. Cui Yun berkata dengan tulus, setelah membungkuk dalam-dalam kepada Omi, karena sangat serius itu membuat Omi sedikit tidak nyaman. Baiklah, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu karena kamu adalah putri Liu Chenming, dan juga karena kamu mengira Liona melihatnya tahun lalu. Jika tidak, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kata Omi. Ya, aku tahu, terima kasih. Omong kosong sih, kedepannya aku saranin kamu lebih baik belajar sedikit dari sisi manusia. Ternyata kamu nggak terlalu baik, paling tidak ada apa-apa di depanku. Tapi lihatlah kamu dulu, betapa soknya kamu dulu. Saya menerima pelajaran Anda, saya akan mengingatnya. Omi ragu apakah dia melihat atau tidak bagaimana Cui Yun, yang dalam kesusahan besar, telah berubah begitu banyak apakah dia benar-benar menyadari arti hidup yang sebenarnya. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar mengerti atau jika kamu berpura-pura mengerti, ini sudah berakhir dan jangan ganggu aku lagi. Maukah Anda membiarkan saya melakukan sesuatu untuk Anda? Tidak dibutuhkan. Jangan khawatir tentang itu, aku hanya ingin membalas kebaikanmu, tidak lebih. Tidak dibutuhkan. Bagus kalau begitu aku pergi dulu. Baru setelah itu Cui Yun pergi. Omi merasa bahwa dia telah berubah sedikit setelah kemalangannya yang besar, dan dia pasti tidak akan mengatakan hal ini kepada Omi sebelumnya. Omi melemparkan kepalanya ke belakang dan tidak kembali ke kelas, kembali ke tempat biasanya untuk berlatih seni bela diri. Suara pedang bersiul datang dari waktu ke waktu. Omi tidak begitu banyak berlatih seni bela diri karena dia memahami niat pedang. Pemahaman Omi tentang pedang mencapai tingkat, memiliki pedang di dalam hatinya. Namun, Omi sendiri menyadari bahwa dia belum sepenuhnya memahami pedang di dalam hatinya. Paling banter, dia telah memahaminya hingga tingkat masuk, dan bahwa dia telah memahaminya di kehidupan sebelumnya. Saya akan berusaha untuk memahami pedang di hati saya. Dengan begitu, semakin kuat teknik pedang yang sama yang bisa saya tunjukkan. Dengan niat pedang saya saat ini untuk memiliki pedang di hati saya, ditambah dengan pedang ke-8 saya. Teknik seni bela diri pedang, dan seni bela diri teknik pedang kelas 9, seharusnya tidak ada masalah bagi saya untuk melawan sukses besar gerbang dalam. Prioritasnya sekarang adalah saya harus segera menerobos dunia seni bela diri untuk kesempurnaan gerbang dalam. Bagaimanapun, ranah seni bela diri adalah fondasinya. Keesokan harinya, Wakil Dekan Bomingki menelepon. Don Suchen pergi menemuinya. Omi tiba di kantor Bomingki. Omi, ini, Ordo Kingu, ambillah. Apa itu Ordo Kingu? Ordo Kunokin adalah tanda dari keluarga Kunokin. Dengan tanda ini, Anda dapat pergi ke senior Qin Feng dari keluarga Kunokin dan memintanya untuk menerima Anda sebagai murid. Tetapi tentu saja, apakah Anda bisa menjadi murid atau tidak? Satu akan tergantung pada kesempatan Anda. Omi berkata, begitu, tidak perlu terlalu banyak. Omi tidak peduli dengan ini. Wakil Presiden mengerutkan kening dan berkata, Omi, jangan mulai menjadi sombong hanya karena Anda memiliki sedikit kekuatan. Meskipun Anda adalah juara baru Akademi Bela Diri, tetapi Anda harus tahu bahwa ada banyak orang kuat dan bahkan lebih jenius di dunia ini. Kekuatanmu mungkin cukup biasa jika kamu ditempatkan di 4 keluarga pelindung pulau utama. Oh ya, baiklah, kamu bisa pergi dan mencoba. Lusa adalah waktu ketika dia merekrut murid. Baiklah, ayo bersenang-senang kalau begitu. Om tersenyum. Booming West dalam hati berkata, Omi ini, dia mulai melayang setelah mendapatkan kejuaraan. Jika dia melanjutkan dengan mentalitas berpikir dia hebat, dia pasti tidak akan mencapai banyak di masa depan. Jika Omi tahu apa yang Booming West katakan tentang dirinya saat ini, aku khawatir Omi akan tertawa. Tidak ada yang dicapai di masa depan. Omi telah mencapai alam bawaan pada usia 18 tahun di kehidupan sebelumnya. Siapa yang tidak mencapai apa-apa? Dia, Wakil Presiden, sekarang hanya bawaan. Omi tidak tertarik dengan keluarga Kingu yang dilantik, jadi tentu saja ada alasan Omi. Tetapi karena dia telah memperoleh Ordo Kingu, mari kita pergi dan melihatnya, untuk menyelamatkan orang lain dari mengatakan bahwa dia terbuang dan mengambil satu-satunya kesempatannya tanpa pergi ke sana. Tidak lama setelah Omi meninggalkan kantor Booming West, dia menabrak seseorang. Hei, ini kamu, ya. Don Omi tertawa. Hah, orang itu mendengus pada Omi, tidak yakin apakah itu cemburu atau tidak senang.
Orang ini adalah mahasiswa baru kelas dalam pertama yang dilihat Omi ketika dia datang ke Pulau Marsial dengan pesawat dan baru saja turun dari pesawat. Pada saat itu, Wang Chaofeng meludahi sepatu seorang senior, memaksa Wang Chaofeng untuk memakannya, dan kemudian Omi mengambil tindakan dan memukuli senior itu dengan kasar, sehingga Omi mengekspos kekuatannya. Konyolnya, pada saat itu, orang ini, salah satu pengikutnya menyarankan bahwa dia harus mengeluarkan Omi, alasannya karena Omi terlihat kuat dan apakah itu akan menjadi penghalang baginya untuk memasuki keluarga Kingu. Tentu saja, inilah yang dikatakan pengikut orang ini. Jadi meskipun Omi mendengarnya saat itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan orang ini lagi hari ini. Dan kompetisi kehidupan baru juga berakhir, keinginannya untuk memasuki keluarga Kingu benar-benar hancur, dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Banyak tempat dia berada di kompetisi kehidupan baru. Anteknya pada awalnya juga sangat konyol. Hei, siapa namamu? Serigala gagak, Coyote. Di mana antekmu itu? Kembali ke keluarga, mengapa kamu bertanya padanya? Apakah Anda ingat saya? Ketika saya pertama kali datang ke Pulau Marsial, tepat setelah saya turun dari pesawat, saya memukuli seorang senior dan kemudian mengekspos kekuatan tingkat pintu batin saya. Dan antek Anda itu, berbisik kepada Anda, Tuan Muda, ini seseorang kemungkinan besar akan mengancammu, untuk berjaga-jaga, jika aku menemukan kesempatan untuk membunuhku secara diam-diam sehingga aku tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa baru. Kamu benar-benar mendengarnya. Telingaku tidak tuli, hahaha. Rowolf tersipu, ditunjukkan oleh Omi, sangat malu. Sekarang setelah kompetisi siswa baru selesai, dia bahkan tidak masuk 50 besar. Itu konyol. Saat itu, dia datang ke Akademi Seni Bela Diri dengan penuh percaya diri. Bertujuan untuk tempat pertama, mendapatkan Kingu Order dan menjadi murid Qin Feng. Hasilnya, konyol konyol. 470. Omi tidak lagi mengobrol dengan Coyote dan berbalik, hanya seorang yang lemah. Kamu tahu apa? Laporan khusus restoran Genius, ahli kedua di daftar kesempurnaan pintu dalam Akademi Seni Bela Diri. Pengakuan Zheng Chongliang gagal, sangat malu. Wow, kepada siapa Zheng Chongliang mengaku? Ini salah satu bunga rumah sakit tahun pertama, Sumei Qian. Tubuhnya sangat bagus. Aku sudah berkali-kali menyentak secara pribadi, tapi sayangnya, kami hanya digantung. Bukankah Zheng dari Liang punya pacar? Berpisah, bagaimana bisa pacarnya itu setara dengan bunga halaman tahun pertama? Zheng Chongliang adalah orang terkuat kedua di daftar penyelesaian pintu dalam Akademi Seni Bela Diri. Bagaimana mungkin dia gagal mengaku? Omi kebetulan lewat dan mendengar dua senior di pinggir jalan berdiskusi. Omi terhenti. Dua senior. Panggil Omi. Halo, Omi. Kedua senior tahun kedua melihat Omi dan menyapa Omi dengan hangat. Omi memenangkan kejuaraan tahun pertama. Mereka tentu tahu tentang itu. Meskipun mereka tahun kedua, ranah mereka tidak sebagus tahun pertama Omi. Apa yang kalian bicarakan? Restoran Genius mendengar berita khusus. Orang terkuat kedua di peringkat kesempurnaan pintu dalam tahun kedua kami, Zheng Chongliang, gagal dalam pengakuannya. Omong-omong, objek pengakuannya adalah bunga halaman mahasiswa tahun pertama Anda, Sumei Qian. Oh, jadi Zheng Chongliang kuat. Tentu saja, Akademi Seni Bela Diri, tempat kedua di peringkat kesempurnaan dalam 300 teratas dari kompetisi mahasiswa baru terakhir. Seorang senior berkata. Senior itu melanjutkan, alasan Sumei Qian untuk menolak Zheng Chongliang adalah karena dia memiliki seseorang yang dia sukai, murid baru dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Zheng Chongliang sangat tidak senang tentang hal itu, dan itu masih ada dalam laporan khusus Sang Genius. Restoran, menyebabkan kehebohan besar, jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak pergilah ke restoran Genius. Omi tiba di restoran Genius dan tentu saja, restoran Genius masih melaporkan masalah ini secara khusus, dan semua orang membicarakannya. Bagaimanapun juga, Zheng Chongliang adalah ahli terbaik kedua dalam daftar penyelesaian pintu dalam, dan dia tidak orang kecil. Satu kekalahan Debu Merah adalah murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Apakah Zheng Chongliang gila karena ingin menantang Debu Merah satu kekalahan? Bakat dan kekuatan para murid dari 4 keluarga penjaga pulau sama sekali tidak sebanding dengan para siswa Akademi Hutan Bela Diri kami, bahkan jika Zheng Chongliang adalah ahli terbaik kedua di daftar penyelesaian pintu dalam. Potong, yang disebut satu kekalahan Debu Merah, paling banter hanya alam gerbang dalam yang terlambat. Aku tidak percaya bahwa ahli kedua dari daftar penyelesaian gerbang dalam Akademi Hutan Bela Diri kita tidak bisa menang melawan salah satu dari 4 besar mereka. Gerbang dalam keluarga penjaga pulau yang terlambat, sangat sulit dipercaya. Semua orang tahu bahwa alam tingkat yang lebih tinggi menghancurkan orang. Benar, sangat sulit dipercaya. Saya mendukung Zheng Chongliang untuk mengalahkan Debu Merah satu kekalahan. Satu kalahkan Debu Merah sampah itu, karena dia adalah murid dari 4 keluarga besar pulau penjaga, maka tetap baik-baik saja di keluarga pulau penjaga, lari ke Akademi Seni Bela Diri kita untuk menjemput gadis-gadis persetan dengan itu, kan? Punya wanita di 4 keluarga besar pulau penjaga, penghancur mesin, dan datang ke tempat kami untuk mengambil bunga halaman. Omong kosong, murid perempuan dari 4 keluarga penjaga pulau utama mereka pasti dinosaurus dan jelek sekali, jadi mereka datang ke Akademi Bela Diri kita untuk menjemput anak perempuan. Jika kita membiarkan Debu Merah satu kekalahan menyerap bunga halaman akademi kita, maka akan ada lebih banyak murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar yang datang ke akademi kita untuk menyerap para gadis dan kemudian semua yang cantik dari akademi kita akan terserap oleh mereka. Saya rumput, ini benar-benar tidak apa-apa, ini bukan lagi masalah sepele dari pengakuan gagal Zheng Chongliang.
Dengan tegas jangan biarkan gadis-gadis akademi kami dijemput oleh para murid dari 4 keluarga pulau penjaga besar, jika tidak akan ada debu merah kekalahan kedua, ketiga, dan keempat yang datang ke akademi kami untuk menjemput gadis-gadis di masa depan. Kami sudah memboikot seluruh halaman, dan bertekad untuk tidak membiarkan debu merah yang kalah datang ke akademi kami untuk menjemput gadis-gadis jika dia berani datang, pukul dia. Benar, seluruh akademi memboikot. Kecantikan akademi kami hanya bisa dikejar oleh anak laki-laki akademi kami, tidak ada giliran orang luar. Omi duduk di restoran Genius hanya selama 10 menit, dan telinganya tuli terhadap semua boikot. Untuk masalah ini, tampaknya semua anak laki-laki dari Akademi Bela Diri marah, 4 keluarga pelindung pulau utama, mengapa mereka harus datang ke Akademi Bela Diri untuk mengambil bunga rumah sakit. Meskipun semua orang tidak selalu mendukung Zheng Chongliang mengejar Sumei Qian, mereka pasti mendukung menyingkirkan debu merah satu kekalahan. Omi benar-benar terdiam dari apa yang dia dengar. Terakhir kali Omi muncul sebagai One David Red Dust, Omi dengan santainya mengatakan bahwa dia adalah murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Tanpa diduga, ternyata semua orang mengetahuinya, berkembang menjadi murid dari keluarga penjaga 4 pulau yang datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menjemput gadis-gadis. Dengan bakat dan kekuatan para murid keluarga penjaga 4 pulau, itu pasti akan mengambil semua bunga halaman, bahkan tidak meninggalkan yang cantik, dan sebagai anak laki-laki di Akademi Bela Diri, tentu saja dia sangat kesal. Omi diam-diam meninggalkan restoran Genius. Saat ini, di Departemen Seni Pedang, Sumei Qian sangat kesal. Saudari Mei Qian, tidak apa-apa. Apa artinya Serikat Seni Bela Diri? Hanya karena orang-orang berkata, aku bunga rumah sakit, aku bahkan tidak punya hak untuk memilih kebahagiaan. Apakah aku harus mencari pacar di kampus ini? 4 keluarga protektorat pulau. Sister Mei Qian, senior tahun kedua itu terlalu menggertak, dan Zheng dari Liang, itu menjijikkan. Kata Liona. Pada saat itu, seorang siswa datang dan berkata, Sumei Qian, seseorang mencarimu. Sumei Qian melihat keluar bidang bela diri Departemen Hukum Pedang dan melihat bahwa itu adalah aliansi seni bela diri tahun kedua lagi. Pergi dan teori dengan mereka. Liona mendengus. Sumei Qian dan Liona dengan tegas keluar. Salah satu anak laki-laki di aliansi seni bela diri tahun kedua berkata, Saudari Sumei Qian, bagaimana menurutmu? Apa hakmu untuk mempengaruhi perasaanku? Saudari Sumei Qian, kami tidak menghentikanmu untuk menyukai murid dari 4 keluarga besar pulau penjaga, tapi kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bahwa apapun yang kamu suka, satu kekalahan debu merah, dia adalah murid dari 4 pelindung keluarga pulau, dan jika dia menyerap bunga halaman akademi kami, saya berani mengatakan, jika masalah ini mencapai keluarga penjaga 4 pulau, maka akan ada 2, 3, 4, 5, lebih banyak lagi murid laki-laki dari keluarga penjaga 4 pulau yang datang ke Akademi Seni Bela Diri kami untuk menjemput gadis-gadis. Setiap murid mereka dari 4 keluarga penjaga pulau besar sangat berbakat, dan pada saat itu, saya khawatir akademi kami, semua yang lebih cantik akan tergoda oleh laki-laki. Murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar mereka. Liona berkata, sofisme macam apa yang kalian bicarakan? Maaf, aku tidak peduli alasan bengkok macam apa itu. Singkatnya, masalah ini aliansi seni bela diri tahun kedua kami yang bertanggung jawab, tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengalahkan debu merah datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis. Untuk mengambil tunggu saja sampai Anda lulus bukan di pulau seni bela diri, seperti yang kalian rendam. Nah, masalah ini menyangkut kesejahteraan seksual seluruh anak laki-laki Akademi Seni Bela Diri, jadi Anda harus tahu berapa banyak perlawanan yang akan ada. Jika Anda tidak percaya saya, pergi ke restoran Genius dan lihat berapa banyak anak laki-laki yang menentangnya. Sekarang saya akan pergi dan mendapatkan tanda tangan bersama dari semua master pria di daftar kesempurnaan pintu dalam dan daftar kesempurnaan besar pintu dalam. Juga akan mencari tanda tangan bersama dari semua ahli pria di daftar gerbang dalam terlambat tahun 1 Anda. Tempat pertama di daftar master gerbang dalam akhir tahun 1 Anda adalah Omi. Kita akan pergi sekarang dan membuatnya berpartisipasi dalam tanda tangan bersama. Dan ketika satu kekalahan debu merah itu berani datang, semua master yang berpartisipasi dalam tanda tangan bersama akan berurusan dengannya dan tidak akan pernah membiarkan gadis manapun diambil oleh murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Bersambung. Ayah, 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 handphonenya habis. Hmm. Habis.